Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema bukan ritual tapi relasi. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami memohon kiranya Tuhan yang siapkan hati kami untuk boleh mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Biar firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan, menegur kami semua. Berkati waktu ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, perenungan firman Tuhan kita ini terambil dari Hosea pasal yang ke-5 dan pasal yang ke-6. Tapi kita tidak akan membaca keseluruhan daripada perikop ini, saudara. Kita hanya akan membaca di pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Sebab bagi kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang ditebarkan di atas gunung Tabor dan lubang yang digalih di lembah Sitim. Aku akan menghajar mereka sekalian. Aku mengenal Efraim dan Israel tidak tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab gairah perzinaan dalam diri mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan jatuh tersandung oleh kesalahannya sendiri, juga Yehuda bersama mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bayangkan seorang suami yang menemukan bahwa istrinya hanya menemaninya di depan banyak orang. Tersenyum manis, tampak setia, tapi diam-diam di hati dan cintanya telah berpaling. Sangat ironis dan menyakitkan. Ibadah Israel kepada Allah digambarkan seperti itu. Megah dalam ritual tetapi kosong dalam kasih. Hosea menyingkapkan hati Allah yang terluka. Sekalipun demikian, di dalam kasih yang terluka itu juga tampak kasih setianya yang tidak pernah padam. Para imam umat Israel dan keluarga raja adalah 3 lembaga yang mewakili kehidupan rohani, sosial, dan politik. Mereka semua bersalah dan membuat orang lain terjerat dan jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, Allah melakukan gugatan perjanjian dan menyidangkan umatnya karena pengkhianatan. Allah melihat dan mengenal semuanya. Dosa mereka terlihat nyata sebab hati mereka telah dikuasai dan dibutakan oleh perzinaan rohani dan kesombongan. Sekalipun mereka mencari Allah, namun yang mereka lakukan hanya ritual kosong tanpa perubahan hati. Allah melihat hati umatnya dan tidak ada yang tersembunyi. Kemunafikan religius mereka tidak pernah bisa menipu Allah. Ritual tanpa kesetiaan dan pengenalan akan Allah adalah sia-sia. Allah merindukan kasih setia dan pengenalan akan Dia yang lebih berharga daripada kurban lahiriah. Disinilah panggilan pertobatan diberikan. Allah merindukan umatnya kembali dan sungguh-sungguh mencari Dia, bukan sekedar liturgi kosong. Persembahan dan ibadah kita tidak ada artinya bila hati kita menjauh dari Allah. Allah tidak menuntut ritual melainkan relasi. Hosea 5-6 ini adalah cermin bagi gereja masa kini. Betapa mudahnya kita jatuh ke dalam jebakan agama formalitas. Kita hadir, beribadah, menyanyi, memberi persembahan, bahkan melayani. Namun hati kita tidak melekat kepada Allah. Kita bisa terjebak seperti Israel yang mengira mencari Tuhan, tetapi sesungguhnya kita lebih mengandalkan pertolongan manusia. Oleh karena itu, Allah meratap. Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang menguap di pagi hari. Begitu rapuh dan sebentar hilang. Saudara, Tuhan tidak mencari iman yang musiman, melainkan kasih setia yang berakar dalam pengenalan akan Dia.
Apakah ibadah kita sekedar ritual atau sungguh lahir dari hati yang mengasihi dan mengenal Allah? Apakah kasih kita hanya bertahan di musim baik atau setia dalam segala keadaan? Apakah kita hidup dalam hesed, kasih setia, dan da'at Elohim yang nyata dalam keseharian kita? Ingatlah bahwa Allah lebih berkenan pada hati yang setia dan pengenalan sejati akan Dia daripada kurban persembahan yang megah. Apakah Anda sudah menjawab panggilan Nabi Hosea? Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu buat kami yang sudah berbicara. Kami mohon kiranya Tuhan ampuni kalau Tuhan mendapati hati kami tidak setia kepada Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk bisa menjadi pribadi yang setia. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan dan menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.